I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his eyes fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Hai guys, hari ini kita lagi ada di Boyolali, tepatnya di Museum Wajakensis. Museum Wajakensis terletak di Jalan Raya Tulungagung. Museum ini terkenal karena menyimpan sejarah penting tentang manusia purba yang ditemukan di daerah Wajak. Tempatnya terlihat sederhana, tetapi isinya penuh pengetahuan yang menarik banget. Yuk kita jelajahi bareng. Sekarang berada di salah satu peninggalan sejarah yang bernama Prasasti Lawadan. Prasasti ini dipahatkan pada keempat sisi stela dengan jumlah baris sekitar 119. Pada sisi atas terdapat lambang Sringolancono. Ini Sringolancono Prasasti Lawadan memuat piagam dari masa Kadiri dan menjadi salah satu sumber penting mengenai aktivitas keagamaan dan administrasi pada awal abad ke-13. Baik, ini adalah salah satu ikon utama museum, yaitu replika manusia wajak. Manusia wajak adalah jenis manusia purba yang diperkirakan hidup sekitar puluhan ribu tahun lalu. Wajahnya sudah lebih modern dibanding Homo erectus, tapi masih punya ciri-ciri manusia purba. Fosil mereka ditemukan di daerah Wajak dari campur darat. Nah, makanya museum ini diberi nama dengan Museum Wajakensis. Teman-teman, bisa kita lihat di sebelah kiri saya, ini adalah kehidupan manusia purba pada zaman dahulu. Nah, selanjutnya kita cek ya yang di sebelah sana. Nah, di sini ada arca Buddha Aksobya. Nah, di samping saya ini ada arca Buddha yang menampilkan perwujudan dari Aksobya. Arca ini duduk di atas Padmasana. Pada bagian bantalan lapik terdapat dua baris prasasti melingkar. Bots menafsirkan arca ini sebagai perwujudan Dharmawangsa Kertawardhana, ayah Raja Hayam Wuruk. Nah, di sebelah arca Buddha Aksobya ini terdapat arca Buddha yang lain, guys. Nah, yang pertama ada Dayani Buddha Amitabha, penguasa arah barat. Arca Buddha ini dengan sikap Dhyana Mudra, sikap tangan melambangkan sedang bermeditasi. Selanjutnya di sebelah kanan ada Dayani Buddha Aksobya, penguasa arah timur. Arca Buddha ini melambangkan Bhumspara mudra dengan sikap tangan yang menggambarkan saat sang Buddha memanggil Dewi Bumi sebagai saksi ketika ia menangkis semua serangan iblis. Nah, selanjutnya di sebelah kanannya ada Dayani Buddha Amoghasiddhi, penguasa arah utara. Arca Buddha ini dengan sikap Adaya mudra, telapak tangan menghadap ke depan sebagai simbol menolak bahaya. Selanjutnya ada Dayani Buddha Vairocana, penguasa arah zenit atau pusat. Arca Buddha ini dengan sikap Dharma Cakra Mudra melambangkan gerak memutar roda Dharma. Di Candi Borobudur, mudra ini digambarkan dengan sikap tangan yang disebut Witarka Mudra. Selanjutnya di sebelah kanan ada Dayani Buddha Ratna Sambawa, penguasa arah selatan. Arca Buddha ini bersikap tangan wara mudra yang melambangkan pemberian amal atau memberi anugerah dan amal. Kita masuk ke bagian macam-macam arca. Salah satunya yaitu arca Agasatya.
Agasatya adalah seorang resi dari India Selatan. Di dalam sejarah penyebaran agama Hindu, Resi Agasatya adalah sangat terkenal jasa-jasanya. Menurut Pustaka Purana dan Mahabharata, dia lahir di Kasi atau Benares sebagai penganut Siwa yang taat. Selanjutnya terdapat juga Arca Dwarapala, Arca Kera, Ganesha, Nandi, Skanda, Ganesha juga arca laki-laki, dan Durga Mahesasura Mardini dan Agasatya. Di sini terdapat contoh uang kuno yang dinamakan uang keping Cina. Uang keping Cina memiliki bentuk bulat pipih dan berlubang di tengahnya. Bentuk uang keping Cina seperti ini adalah mata uang logam Cina yang umum ditemukan di Nusantara dan Bali sekitarnya. Ini merupakan arca batu berbentuk figur perempuan yang berasal dari lingkungan Candi Sanggrahan Tulungagung. Arca ini dibuat dari batu andesit dengan gaya seni klasik Hindu-Buddha yang berkembang di Jawa Timur pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Pada bagian awal ini ditampilkan berbagai benda kuno yang menjadi saksi kehidupan masyarakat masa lampau. Setiap artefak menyimpan nilai sejarah dan budaya yang menggambarkan aktivitas, kepercayaan, serta perkembangan peradaban pada zamannya. Keris merupakan senjata tradisional yang memiliki nilai budaya dan filosofi tinggi. Bagi masyarakat Jawa, keris tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai simbol kehormatan, identitas, dan kepercayaan spiritual yang diwariskan secara turun-menurun. Nah, sekarang kita OTW nih ke destinasi selanjutnya, yaitu Candi Sanggrahan. Candi Sanggrahan merupakan salah satu peninggalan sejarah bercorak Buddha yang terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyalangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi dan memiliki kaitan erat dengan perkembangan ajaran Buddha Tantrayana di Jawa Timur. Bagian dinding Candi Sanggrahan ini terlihat susunan batu andesit dan relief sederhana. Ukiran ini menunjukkan keahlian seni pahat masa lalu sekaligus menjadi bagian dari struktur dan hiasan candi. Ini adalah bangunan Candi Sanggrahan yang tersusun dari batu andesit dengan bentuk yang sederhana namun kokoh. Kesederhanaan ini mencerminkan fungsi candi sebagai tempat kegiatan keagamaan. Susunan batu pada dinding candi menunjukkan keahlian masyarakat masa lalu dalam teknik bangunan. Setiap bagian candi menyimpan nilai sejarah yang sangat penting untuk kita pelajari. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan kita hari ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan juga jadi referensi buat kalian ya yang ingin berkunjung ke tempat ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan ya, supaya keindahannya bisa dinikmati sampai generasi selanjutnya.